Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik Carl Rogers. Adapun sub pembahasan yang pertama, biografi Carl Rogers, yang kedua, teori kepribadian menurut Carl Rogers, yang ketiga, dinamika kepribadian menurut Carl Rogers, yang keempat, perkembangan kepribadian berdasarkan pandangan Carl Rogers, yang kelima, kelebihan dan kekurangan teori kepribadian humanistik, dan yang keenam, implementasi teori kepribadian humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Saat kecil, Rogers merupakan anak yang cerdas. Ia dididik dengan pendidikan yang ketat dan secara religius. Rogers memulai karirnya dengan agrikultur di Universitas Wisconsin-Madison. Pada tahun 1924, ia lulus dan melanjutkan ke Union Technological Seminary. Lalu ia lulus dalam 2 tahun dan pergi ke Thayer College, Columbia University. Tahun 1928, ia mendapatkan gelar MA dan tahun 1931, ia mendapatkan gelar PhD. Pada tahun 1947, ia terpilih menjadi Presiden American Psychological Association. Lalu pada tahun 1956, ia menjadi presiden pertama American Academy of Psychotherapy. Teori kepribadian Carl Rogers. Definisi diri menurut Carl Rogers. Sebenarnya Rogers memulai istilah diri dalam sebuah kebingungan karena ketika itu tidak ada definisi yang tepat untuk menjelaskan diri. Dari proses psikoterapi yang ia lakukan saat menghadapi klien-kliennya, istilah diri sangat sering mereka gunakan. Lewat sesi-sesi dengan para kliennya, Rogers memahami bahwa keinginan mereka yang terkuat sebenarnya adalah untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Proses inilah Rogers menyadari bahwa memahami diri merupakan hal yang amat penting dan efektif dalam proses manusia untuk tumbuh dan berkembang, sehingga diri menjadi konsep utama dalam teori kepribadian Rogers yang mendefinisikannya sebagai berikut. Gestalt konseptual yang terorganisasi dan konsisten yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang sifat-sifat dari diri subjek atau dari objek, dan persepsi-persepsi tentang hubungan-hubungan antara diri subjek atau diri objek dengan orang-orang lain dan dengan berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang melekat pada persepsi-persepsi ini. Rogers melihat diri sebagai suatu perangkat persepsi dan kepercayaan diri yang konsisten dan teratur. Perangkat sentral persepsi yang paling menentukan perilaku adalah persepsi mengenai diri atau konsep diri. Diri terdiri dari semua ide, persepsi, dan nilai-nilai yang memberi ciri atau me, yang meliputi kesadaran tentang seperti apakah saya atau what I am, dan apakah yang dapat saya lakukan atau what I can do. Dinamika kepribadian. Rogers meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makan dan minum, serta mempertahankan organisme dari serangan luar, maka motif aktualisasi diri memelihara organisme agar tetap survive. Di samping itu,
Juga motif aktualisasi diri ini berfungsi untuk mendorong perkembangan manusia melalui diferensiasi organ-organ fisik, perkembangan fungsi-fungsi psikis, dan pertumbuhan seksual masa remaja. Perkembangan kepribadian. Carl Rogers tidak membahas mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan, serta tidak melakukan riset dalam jangka panjang mengenai hubungan anak dan orang tua. Namun dirinya meyakini jika ada kekuatan yang tumbuh dalam diri setiap orang yang mana secara alami akan mendorong proses organisme menjadi lebih kompleks, otonom, ekspansi, sosial, serta secara keseluruhan semakin mengaktualisasikan dirinya. Kelebihan dan kekurangan teori kepribadian humanistik. Adapun kelebihan teori kepribadian humanistik yaitu yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Dan yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Adapun kekurangan dari teori kepribadian humanistik ini yaitu yang pertama, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Implementasi teori humanistik yaitu yang pertama, open education. Open education atau proses pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Open education itu memiliki 8 kriteria yaitu pertama, kemudahan belajar tersedia. Yang kedua, penuh kasih sayang, hormat, terbuka dan hangat. Ketiga, mendiagnosa peristiwa-peristiwa belajar. Keempat, penilaian. Kelima, mencari kesempatan untuk pertumbuhan profesional. Keenam, persepsi guru sendiri. Yang ketujuh, asumsi tentang para peserta didik dan proses belajar. Yang terakhir, meskipun pendidikan terbuka memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar ruang dan memiliki aktivitas belajar mereka sendiri, namun bimbingan guru tetap diperlukan. Yang kedua yaitu cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan pembelajaran berkelompok dengan eksplorasi dengan siswa yang lain dan memberikan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi peserta didik. Menurut Slavin, cooperative learning mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil. Kedua, peserta didik didorong untuk saling membantu dalam pembelajaran bahan yang bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok. Ketiga, peserta didik diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. Yang ketiga, independent learning. Independent learning atau pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang memberikan peserta didik subjek yang dapat merancang, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teori humanistik Carl Rogers.